Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel podcast Alas Beta 83. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu. Beliau yang asli dari desa, kemudian meniti karirnya sampai di ibu kota, kemudian menjadi orang yang penting. Bagaimana perjalanan kisahnya beliau. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah hadir. Di sini ada Bapak Sugeng Riyadi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Ini kami ingin mengetahui perjalanan Bapak dari mulai awal sampai dengan sekarang, dan nanti mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi para generasi terus, baik di desa secara khususnya ataupun nanti secara umumnya di seluruh Nusantara. Sebelum itu silakan Bapak perkenalkan terlebih dahulu nama lengkap, kemudian sampai tempat tinggal yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas Arif, terima kasih atas waktunya sudah menemui saya untuk bincang-bincang santai. Jadi kami memperkenalkan diri, kalau nama saya Sugeng Riyadi, lahir di Desa Tanahbaya pada tanggal 29 Oktober 1970. Kemudian saya dibesarkan mulai dari lahir sampai dengan SD, SMP, SMA itu di Tanahbaya. Walaupun saya nanti di pendidikan saya mulai SMP dan SMA itu di Pemalang. Saya dari keluarga saya, nama ayah Bapak Misku Utomo, kemudian Ibu Maria. Saya memiliki 7 saudara yang alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Ada di berbagai kota, tidak hanya di Tanahbaya. Kemudian kalau saya sendiri sekarang bertugas di Karoop, Polda Kalimantan Tengah, dan tempat tinggal saya sekarang di rumah jabatan Karoop di Jalan Gatot Subroto nomor 6 Palangkaraya. Kalau perjalanan saya sampai dengan sekarang itu saya masuk SD tahun 1977 di SD Negeri 1 Tanahbaya, kemudian SMP Negeri 3 Pemalang itu lulus tahun 83, kemudian SMA Negeri 1 Pemalang lulus tahun 83. Kemudian setelah lulus SMA saya sempat kuliah dulu 1 tahun atau 2 semester di Universitas Udayana Bali, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian saya mencoba untuk mendaftar menjadi polisi melalui AKAPRI tahun 1990. Jadi saya mendaftar, kemudian lulus di tahun 1993. Saya masuk di kepolisian. Kemudian setelah itu saya bertugas di pertama penempatan saya itu di Polda Kalimantan Selatan selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian di Polda Lampung itu kurang lebih 6 tahun, di Polda Banten 3 tahun, kemudian di Polda Sumatera Barat itu 6 tahun juga ya. Kemudian pindah lagi ke Polda Kalimantan Selatan itu 3 tahun kurang lebih. Kemudian terakhir
sekarang di Polda Kalimantan Tengah. Demikian Mas Arif, perkenalan singkatnya. Terima kasih. Nah, ini ya untuk teman-teman semuanya, dari seorang beliau Bapak Sugeng Riyadi yang tinggal di desa, kemudian dengan segala proses sampai pada akhirnya sekarang ini di Polda Kalteng. Itu apa yang Polda Kalteng ya? Nah, beliau sekarang sering juga pulang kampung. Itu berapa bulan, berapa minggu, atau berapa tahun sekali Pak kalau pulang kampung? Jadi kalau saya pulang kampung itu pertama memanfaatkan waktu-waktu cuti, kemudian waktu-waktu izin, dan kadang kalau ada tugas ke Mabes Polri di Jakarta, saya juga sempatkan mampir. Pulang kampung, sekedar kita ini silaturahmi ke keluarga, kemudian kumpul teman-teman sekolah, yang SD, SMP, SMA, ya, untuk silaturahmi dan kita mengenang masa-masa lalu. Jadi walaupun kita sudah sekian lama itu merantau ya, tugas di luar wilayah, tapi tetap kita masih ingat sama kampung halaman. Ini kebetulan kami mendengar ini ada satu momen penting yang kemarin sudah saya ambil videonya, itu terkait dengan Alas Deta yang kemudian itu alumni SD Tanahbaya. Nah, tadi Bapak menyebutkan alumni SD Tanahbaya tahun berapa, tahun 1983. Nah, ini apakah termasuk Bapak ini di dalamnya atau bagaimana ini? Mohon diceritakan ini. Ya, jadi saya bagian dari alumni SD Negeri 1 Tanahbaya. Satu memang masuk 77, lulus 83. Nah, dari teman-teman yang ada ini, ya, teman kami jumlahnya 35. Alhamdulillah sampai dengan saat ini itu masih lengkap. Nah, belum ada yang istilahnya belum ada yang meninggal, masih sehat semua ya, walaupun tempatnya berbeda-beda ya, tinggalnya ada yang di kampung, ada yang di luar kampung gitu kan. Kemudian untuk merajut tali silaturahmi dengan teman-teman yang satu angkatan di SD itu, kami membentuk Ikatan Alumni SD Tanahbaya Angkatan 83 atau ALSDETA 83. Nah, melalui Ikatan Alumni ini kemudian kita mencoba untuk terjun ke bidang sosial budaya. Jadi kami di bidang sosial kami melakukan kerja bakti, kemudian juga memberikan bantuan sosial kepada anak yatim, kemudian juga kegiatan olahraga. Nah, saat ini kami berkepentingan untuk menggali ya, nilai-nilai luhur Desa Tanahbaya yang ini merupakan ya, tumpah darah kita sebagai warga Desa Tanahbaya untuk diwariskan kepada generasi muda yang saat ini mungkin perlu ada referensi. Demikian. Ya, untuk kegiatan ALSDETA ini yang tadi bakti sosial, kemudian kegiatan-kegiatan lain. Nah, ini yang menarik tadi dari kata-kata Bapak mewariskan leluhur. Nah, apakah ketika Bapak itu waktu kecil di desa, kemudian dan sekarang mungkin sudah berada di luar daerah, adakah peristiwa atau kenangan yang membuat Bapak itu sekarang lebih sering untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman alumni di desa? Ya Mas, jadi saya ini setengah hidupnya itu di luar desa ya. Jadi karena saya merantau sebagai anggota kepolisian yang harus dinasnya berpindah-pindah, dari situ kami melihat suasana desa-desa yang saya temuin selama perjalanan karir saya ya. Dan dari situ kami melihat bahwa memang kita ini berasal dari desa ya, kembali ke desa lagi. Dan makanya kami
walaupun jauh di mana itu masih tetap ingat desa. Maka kewajiban kita itu bagaimana sih nilai-nilai positif ya yang saya dapatkan ya dari perjalanan karir saya itu kemudian bisa diambil hikmahnya oleh adik-adik kita generasi muda di Desa Tanahbaya ya. Mana yang bisa dicoba. Nah di situ makanya saya ini ya ingin melihat desa kita ini lebih maju gitu, terutamanya generasi muda, apalagi sekarang kan tantangannya besar ya Mas. Itu masalah kenakalan remaja yang ya lebih banyak negatif ya daripada hal-hal yang positif. Bagaimana kita maju ke depan membangun bangsa dan negara dari desa Mas. Kalau desanya bagus, otomatis negara kita juga bagus juga kan. Itu Mas. Nah, ini kita kembali ke flashback masa lalu ini yang lebih menarik ya, menurut Bapak tentang desa ini. Tentu iklim budaya kemudian tradisi ini yang Bapak temui ketika pulang kampung. Apakah ada perbedaan mungkin secara fisik ataupun mungkin secara yang mungkin waktu dulu ketika Bapak masih berada di desa itu ada kegiatan apa, kemudian sekarang kok sudah tidak ada. Nah, ini apakah perlu digali atau mungkin bagaimana ini menurut Bapak? Ya, jadi namanya kita ini lahir dan besar di desa tentunya ya kalau kita tidak bisa membandingkan Mas ya zaman dulu dengan sekarang nih. Kalau zaman dulu nih kita itu memang hidup dari alam. Ya, contoh, misalkan kita nih pulang sekolah, kemudian itu kita nggak punya uang buat jajan-jajan, terus jajan-jajan juga nggak ada yang kayak snack-snack gitu ya, seperti di toko-toko lah. Makanya hidup dari alam itu, contoh kita misalkan nyari buah ke kebun, ya kan, nyari tanaman-tanaman itu hanya sekedar untuk ngisi perut. Kita ini istilahnya dari makan siang ke makan malam itu kan jaraknya jauh, sementara kita nggak punya uang untuk jajan. Ya kita ke kebun-kebun, kalau misalkan ada pemilik itu kan minta, gitu kan. Jadi tuh kemudian lagi kita banyak juga mainnya ke sawah-sawah itu Mas. Kalau lagi habis panen itu kan nyari belut, bahkan nyari apalagi itu yang kayak siput itu apa Mas? Keong. Ya. Itu dibakar dimakan itu. Tapi bukan bekicot ya, bukan. Keong itu keong sawah gitu kan. Kadang-kadang kalau pas musim kering kita nyari ikan gitu kan. Terus ada ripik juga tuh, ripik itu dulu itu kan masak itu nggak pakai Mas, nggak pakai minyak Ya, nggak pakai minyak. Pakai pawon, Selumpring. Kita misalkan satu hari dari minggu libur kita bantu orang tua nyari kayu-kayu ranting-ranting itu ditaruh di kepala jalan terus ini untuk bekal selama seminggu lah. Nah, untuk masak, gitu kan. Terus olahraganya juga olahraga yang tradisional, nggak ada gadget, nggak ada HP begitu. Jadi olahraganya ya panggalan nanti masaknya panggalan, bejekan ya kan. Terus lagi kalau main layangan dulu nggak ada kabel listrik. Ya. Jadi udah dari ujung kampung itu kita bisa tarik layangan itu. Itu yang enak Mas itu kalau kita lagi musim layangan ya, nguber layangan putus. Wah, dikejar sampai lari-lari kemana itu. Layangan satu yang ngejar orang 100. Nah itu lucunya itu. Jadi kalau dapat prestasi itu. Nah itu Mas. Itu masa-masa yang tidak bisa terlupakan itu sampai sekarang. Itu kalau uang saku dulu berapa Pak? Uang saku waktu sekolah itu. Rp5. Rp5. Itu sudah dapat lotek itu Lotek. Oh, gado-gado ya, kalau secara umum itu gado-gado lotek. Kalau di tempat kami memang namanya lotek, itu sayur yang dikasih bumbu kacang itu ya Pak ya. Nah, itu
sudah dapat Rp5 sekarang udah dapat ya. Sama S mas, Sama es keprok gitu ya. Iya. Nah ini Pak, waktu dulu mungkin ya, ini cerita untuk sambil mengenang ya masa-masa terdahulu. Ini berarti Bapak itu waktu itu masa kepemimpinan siapa waktu di desa itu sekarang? Saya ngalamin itu Lurah Carbin, Pak Lurah Carbin. Lurah Carbin sampai SMP. Sampai SMP. Habis itu Lurah Guru. Lurah Guru. Itu SMP ke SMA. Habis itu kan saya masuk Akpol terus dinas di luar udah nggak ini lagi. Nah, sekarang saya tanya ini sama Bapak, tahu nggak Bapak di desa itu Bapak pada saat Pak Lurah Carbin almarhum itu lurah atau kepala desa yang keberapa itu Pak? Saya ingat-ingat mas ya, tapi mohon maaf kalau salah saya. Itu kalau nggak salah itu yang keempat. Yang keempat. Nah, kalau dengar-dengar ini keempat atau berapa itu ya, tapi mohon maaf kalau salah. Ini perlu digali enggak Pak hal semacam itu agar nanti mungkin masyarakat yang bisa tahu sampai sekarang kita itu hidup di masa kepemimpinan yang keberapa, itu perlu enggak Pak seperti itu? Perlu. Jadi ini ya kita kalau ingin menjadi apa namanya bangsa yang kuat ya, kita itu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Artinya sejarah itu kita mengetahui dari mana kita berasal, kemudian seperti apa orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita itu menanamkan nilai-nilai luhur kepada kita sebagai generasi muda, dan itu yang menjadi pegangan. Karena prinsipnya begini mas, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya tempat lahir kita itu harus kita jaga dan kita pelihara. Karena orang yang datang itu akan menghargai tempat tinggalnya gitu. Jadi makanya perlu ya supaya ini nanti jangan sampai sejarah itu hilang. Karena apa? Tidak ada catatan, tidak ada dokumentasi. Itu jadi hilang. Maka nanti generasi penerus bingung nanti, nggak tahu istilahnya sejarah desanya gitu mas. Jadi penting untuk digali ya, untuk sejarah desa ya. Nah untuk kemudian Bapak ini setelah nanti apakah ada rencana setelah nanti mungkin punya tugas untuk tinggal kembali ke desa atau masih tetap di sekarang ya? Jadi kan saya ini udah hidupnya di dua daerah nih mas, karena saya nikah dengan orang Kalimantan di Kalimantan Selatan dan punya anak 3 mas. Jadi saya sendiri asalnya dari Tanah Bayak itu kan, dari Jawa. Nah, maka saya harus punya 2 tempat ya, yang nanti suatu saat kalau kita sudah pensiun itu nanti yang kita di Kalimantan, yang kita di Jawa, kita bagi 2 minggu lah mas, itu kan, di Kalimantan 2 minggu, di Jawa 2 minggu kan gitu kan. Anak saya nanti juga harus tahu gitu loh, daripada bapaknya berasal gitu loh. Jangan sampai nanti dia ketika sudah dewasa tidak tahu kampung halaman bapaknya, tidak tahu silsilahnya, jadi kita harus bawa pulang ya di situ. Dan insya Allah sih kami juga akan bikin apa namanya ya gubuk lah mas ya, gubuk di sinilah di yang dekat sama Tanah Bayak, sehingga kalau waktu saya kangen mau pulang itu nggak jauh. Oke, terima kasih Bapak sudah kita bincang-bincang pada hari ini. Kemudian yang terakhir ini Bapak, ini mungkin ada pesan-pesan atau untuk teman-teman baik di desa atau masyarakat keseluruhan, para pemuda, ini pesan atau pesannya bagaimana itu? Ya, jadi kalau saya sendiri
ya yang sudah mengalami susah senang, ya kemudian manis pahitnya kehidupan Mas. Ya ini berpesan khususnya kepada generasi muda Mas. Raihlah cita-cita setinggi-tingginya. Jadi kita jangan sampai kita ini kemudian itu minder, ya, atau kita menjadi rendah diri, ya, karena kita hidup di desa. Tapi kita harus punya cita-cita setinggi-tingginya. Kemudian untuk mencapai cita-cita yang setinggi-tingginya tersebut, itu harus ada ikhtiar dan doa. Makanya ikhtiar itu perlu, ya, sebagai pelajar dia harus belajar, ya, harus berprestasi, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Jangan kalah, jangan merasa rendah kita ini sebagai warga desa. Ya, kemudian perluas pergaulan, bergaulah dengan teman-teman yang maju. Kayak saya ini bergaul dengan orang-orang yang pintar, biar ketularan pintar Mas. Itu bagian dari ikhtiar, ya. Kemudian juga perluas wawasan, karena kita kalau wawasannya terbatas itu nanti ada pembukaan istilahnya pendidikan atau lowongan pekerjaan kita tidak tahu, ya, ketinggalan. Ya, itu perluas pergaulan. Nah kemudian, ya, kita harus juga memantapkan itu dengan doa. Sebagai orang Islam, ya, jangan lupakan sholat 5 waktu, ngaji, bukan khataman, ya, walaupun istilahnya kita pakai ustadz desa, ya, ustadz desa itu harus ditanamkan, karena di sinilah letaknya spirit, ya, letaknya keteguhan kita untuk supaya kita tidak salah jalan. Jadi kalau itu sebagai pengendali kita sebetulnya. Kalau masalah itu tadi, ya, iman, ya, kan doa itu kan iman itu. Makanya itu harus juga, ya. Kemudian dia tetap berusaha. Jadi ini sih untuk generasi muda, supaya, dan jangan mudah terpengaruh, ya. Jangan mudah terpengaruh dengan lingkungan, ya. Kita harus melihat manfaatnya seperti apa. Kalau tidak ada manfaatnya tidak usah. Karena kadang-kadang kita ikut-ikutan kemudian ternyata itu salah. Apalagi berkembang di media sosial itu, ya, Pak, ya, informasi yang mungkin tidak tahu sumbernya, ya, seperti itu, ya. Harus cek and recheck, cross check, ya, jangan sampai mudah kita terpengaruh, dan hati-hati, ya. Jadi tegak berdirinya suatu bangsa itu dari generasi mudanya, Mas. Kalau generasi mudanya itu kurang, ya, atau mungkin lemah, ya nanti bangsa negara itu akan lemah juga, akan hancur. Ini perjuangan dulu zaman istilahnya penjajahan itu yang motornya itu generasi muda. Yang berani melawan Belanda itu Jepang, itu generasi muda. Makanya generasi muda itu harus punya mental spirit kebangsaan yang bagus. Kemudian ini, Pak, harapan Bapak untuk desa itu gimana, Pak? Ya, baik. Jadi saya berdoa, kemudian juga berusaha juga bagaimana desa kita itu desa yang aman, ya, aman. Kemudian desa yang sejahtera, desa yang makmur, desa yang guyup, desa yang rukun, adem. Jadi kita ini harus meningkatkan kebersamaan, ya. Jadi ya kalau ada masalah-masalah itu musyawarah, mufakat, dan kita harus memberi contoh, Mas.
Ingarso Sunggulodo Ing Matio Mangkaso Dayani. Itu harus dipegang itu falsafah Jawa itu. Kita ini susah ngasih contoh, Mas. Gitu loh. Kita yang tua-tua itu susah ngasih contoh, gitu loh. Supaya dicontoh sama generasi muda. Dan saya selagi masih diberikan kekuatan, diberikan rezeki, ya kita bagaimana menggiatkan, ya, menggiatkan kehidupan masyarakat, ya, baik itu di bidang-bidang apalah itu, khususnya di bidang sosial dan budaya itu, Mas. Itu nanti kita supaya desa kita ini semarak, gitu ya. Jadi nanti yang mungkin sudah tinggal di luar desa Tanah Buaya yang jauh, mungkin yang di Sumatera, di Kalimantan, di mana itu ingat terus desa kita. Dan sekarang kan era digital, jadi kita cukup pakai HP. Lebih mudah ya. Kalau kamu lihat HP itu ingat kampung kan, gitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, terima kasih teman-teman semuanya untuk bincang-bincang pada siang ini dengan beliau, dan sampai hari ini masih tetap semangat untuk terus berbuat baik, kemajuan di desa tempat tinggal dulu, meskipun beliau sudah berada di luar desa. Dan ini pesan beliau untuk teman-teman semuanya, tadi disampaikan untuk tetap semangat berkreasi, berkarya, punya cita-cita yang tinggi, dan yang perlu digarisbawahi untuk terus berbuat baik dalam hal apapun. Terima kasih Bapak untuk kegiatan acara pada siang ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi di lain hari, di lain tempat, di lain waktu, dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak juga selalu sehat beserta keluarga. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng semuanya. Dan untuk membantu mengembangkan channel, silakan share ke teman-teman yang belum mengetahui. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.